Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Isu yang bersebaran dikarenakan buzzer yang menyerang nyatanya jadi sorotan negeri tetangga sampai media-media Asia. Ikut juga sejumlah legenda maupun pelatih asing ikut angkat bicara mengenai masalah yang tengah dihadapi timnas Indonesia. Terlebih buzzer juga makin merajalela sampai menyerang pakai promosi iklan. Bahkan Erick Thohir juga sudah kena imbasnya. Namun menariknya kini sudah mulai reda. Setelah sejumlah pihak seperti hacker, Erick Thohir hingga Shin Tae-yong angkat bicara langsung untuk membuat suasana lebih kondusif. Kita juga harus ikut serta mendamaikan suasana terlebih dahulu sih. Lagian biarkan saja kalau masih ada buzzer, jangan diurusin coy. Lantas bagaimana kondisi sekarang dan siapa saja yang sampai ikut menyoroti kegaduhan ini? Cause we create, change is never waiting. Don't you hesitate, time to back away. Find another way in this game we play. Sampai sekarang masih nggak nyangka sih kalau nggak lolos babak grup di ASEAN Cup bisa menyebabkan kegaduhan sebesar ini di kalangan fans Garuda. Kebanyakan memang berasal dari buzzer bayaran yang menyerang dari berbagai sisi untuk memanaskan situasi. Uniknya, sejumlah pihak seperti haters juga makin seneng deh buat nimbrung mencecar Coach Shin yang lagi agak lemah. Dan yang paling mengubah sudut pandang makin parah adalah dari para orang yang menjadi pengamat sepak bola. Namun ya begitu, mereka justru membuat statement yang bikin suasana makin panas. Kurang tepat jika ingin menyuruh-nyuruh Coach Shin mundur sekarang, sebab masih ada pihak yang mencoba memecah belah fans Garuda. Jadi memang sekarang harus dikondisikan dulu. Never waiting, don't you hesitate, time to back away. Find another way in this game we play. Gonna seize the day. Kalau untuk sekarang suasananya sudah mulai kondusif sih setelah Erick Thohir angkat bicara mengenai dukungannya untuk Shin Tae-yong. Ditambah hacker Vault Anonim juga bergerak mengecam orang-orang yang membuat suasana panas. Bahkan dalam unggahan terbaru, sang hacker juga mencoba membuat orang yang provokatif di tengah suasana yang mulai damai untuk diam. Dengan cara membongkar profil pribadi hingga sampai foto-fotonya. Semoga dengan ini nggak ada lagi yang berani memanaskan situasi lagi. Tentunya dia melakukan ini hanya untuk mengamankan suasana terlebih dahulu. Bagi kita yang merasa sudah dewasa, juga jangan terlalu membahas, apalagi sampai ribut-ribut lagi. Stop bikin fans makin terpecah belah, oke? Kini waktunya belajar untuk mensupport timnas sepenuhnya saja. Fokus pada tujuan yang telah ditetapkan Pak Erick bersama Coach Shin. Cause we create, change is never waiting. Don't you hesitate, time to back away. Find another way in this game we play. Shin Tae-yong angkat bicara, media-media langsung gercep. Muncul di waktu yang tepat, yap itulah seorang Shin Tae-yong. Beliau akhirnya membuat unggahan lewat media sosial pribadi setelah kegaduhan yang ada. Juru taktik asal Korea Selatan ini menerangkan jika semua belum berakhir dan perjuangan bersama Garuda masih akan terus berlanjut. Dalam turnamen AFF ini, saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi upaya para pemain kami. Dibanding negara lain yang mengirim tim seniornya, tim kami kali ini terdiri dari pemain muda dengan usia rata-rata hanya 20,5 tahun. Mereka memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dan saya sangat menghargai upaya mereka. Meskipun kami gagal lolos dari babak penyisihan grup, saya percaya bahwa tahun depan kami akan mencapai ketinggian yang jauh lebih besar. Meskipun kami tidak berhasil mencapai puncak, saya percaya para pemain memberikan segalanya. Tahun depan, tim senior kami akan melakukan semua yang mereka bisa untuk lolos ke Piala Dunia. Tolong berikan mereka dukungan penuh Anda. Semoga kamu bisa mengakhiri sisa tahun 2024 dengan baik. Terima kasih. Tulis Shin Tae-yong dalam unggahannya. Yap, untungnya Coach Shin orangnya menerima kritik untuk terus mau berevaluasi dan tidak mendengar ujaran kebencian apalagi sampai menyuruh pelatih out. Semoga dengan kekalahan di AFF, beliau bisa mengambil banyak pelajaran. Soalnya kan sudah cukup bereksperimennya di AFF aja. Round 3 harus berjuang ekstra.
Menariknya, ungkapan dari Shin Tae-yong ini dapat sorotan dari sejumlah media seperti media Korea Selatan Best 11, hingga media ASEAN seperti Se-Asia Gold. Mereka kebanyakan hanya menyoroti statement dari Shin Tae-yong si Choi, karena ya mungkin mereka juga mengikuti keresahan yang sedang terjadi di kalangan sepak bola tanah air. Cause we create, change is never waiting. Don't you hesitate, time to back away, find another way, in this game we play. Pelatih Malaysia sampai ikut nimbrung, memecat bukan solusi malah tambah kacau. Kalau ditanya sudah sejauh mana efek dari buzzer, mungkin udah terdengar sampai ke seluruh ASEAN. Pelatih asal Malaysia, Raja Isa bahkan sampai ikut menyoroti kelakuan fans yang meminta Shin Tae-yong mundur. Menurutnya ini nggak wajar kalau cuma kalah di AFF, kita disuruh belajar agar tak terus-menerus seperti ini. Seharusnya netizen sebelum menuntut PSSI agar memecat Shin Tae-yong, bisa melihat secara utuh dan bijak semua pertandingan Timnas Indonesia U22 di Piala AFF. Apa penyebab utama kegagalan itu? Anak-anak muda ini pemain terbaik hasil binaan klub Liga 1 Indonesia. Meskipun begitu, Shin Tae-yong tidak bisa langsung menjadikan mereka sebuah tim hebat hanya dengan persiapan minim. Apalagi sebagian besar awak Timnas Indonesia itu belum punya pengalaman main di level senior internasional. Pemain muda cenderung belum pintar kontrol emosi. Itu tentu berpengaruh besar di permainan. Dengan pengalaman minim dan kontrol emosi lemah, itu yang dimanfaatkan pemain lawan untuk mengalahkan Indonesia. Contoh nyata bagaimana Muhammad Ferrari termakan provokasi pemain Filipina yang berakibat kartu merah. Keputusan final ada di tangan Ketum PSSI Erick Thohir. Apakah dia mengikuti keinginan netizen atau mempertahankan Shin Tae-yong untuk meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Apapun keputusan Erick Thohir nanti punya resiko masing-masing. Jika Shin Tae-yong dipertahankan, belum jaminan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Begitu pula pelatih baru yang menggantikan Shin Tae-yong. Karena Indonesia masih punya 4 pertandingan berat di babak ini. Pengalaman selama ini, pergantian pelatih di tengah jalan sering malah berakibat buruk. Kata pelatih asal Malaysia, Raja Isa, dikutip dari bola.net. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Cause the stakes are fading, cause we create, change is never waiting. Don't you hesitate, time to. Evan Dimas berikan peringatan. Mengenai hal ini, pemain muda terbaik milik Timnas Indonesia pada masanya, yakni Evan Dimas, juga angkat bicara. Menurut pandangannya, menyuruh kepada seluruh fans dan federasi agar tidak asal-asalan dalam mengambil keputusan. Sebab pada zaman Evan Dimas sangat sering ganti pelatih nggak ada hasilnya. Sekarang ia mengingatkan agar tak berantakan pada akhirnya. Jangan terburu-buru mengevaluasi pelatih Timnas Indonesia. Coba lihat dulu bagaimana kesempatan bermain pemain kita di ranah liga. Ungkap Evan Dimas, sumber liputan6.com. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the past we create, change is never waiting. Don't you hesitate, time to back. Yap, terlepas dari apapun, semoga suasana kondusif seperti sekarang bisa dipertahankan, mengingat round 3 akan terus berlanjut dan wajib berjuang ekstra. Untuk itu tentunya keharmonisan dalam skuad Garuda pastinya sangatlah berpengaruh terhadap mental ataupun kesehatan antara pemain dan pelatih. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.